Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Ari Wibowo Project. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan video yang mungkin lama sekali ya, digunakan mungkin setiap saatnya satu semester, yaitu adalah bagaimana kita melakukan perencanaan e-rapot untuk semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 untuk aplikasi e-rapot terbaru versi 2.2, karena ada perbedaan dengan versi yang sebelumnya. Nah, langsung saja kita lakukan. Seperti biasa, saya seringnya menggunakan Google Chrome ya. Jadi masih sama Bapak Ibu, untuk user dan passwordnya itu masih sama. Kita menggunakan pengguna masih sama ya. Bisa menggunakan, kalau yang sudah berNIP pakai NIP-nya, kalau yang belum pakai nama. Ini saya mau coba dulu masuk ke admin untuk mengambil salah satu usernya. Nah, data user ini kita contoh. Di sini saya akan mengambil mapel. Nah, ini contoh ya. Kita logout, langsung kita mulai. Nah, ingat Bapak Ibu, untuk user untuk passwordnya masih sama, yaitu 1 sampai dengan 6, 1 2 3 4 5 6. Namun kalau dianjurkan, kalau di online kan diharapkan Bapak Ibu ini segera mengganti passwordnya. Nanti akan ada di video berikutnya. Nah ini akan saya loginkan sebagai nama guru ya. Ini kita login. Nah, di sini ada total kelas yang diampu, jumlah mapel, jumlah siswa, dan ekskul. Nah, dalam data yang langkah pertama yang kita lakukan sebenarnya adalah mengubah password. Cuman saya lewati. Ini kita langsung melakukan yang namanya cek data kompetensi dasar. Nah, ini ada yang perbedaan Bapak Ibu. Ada perbedaan di sini, dimana data kompetensi dasar itu ada 3 kolom. Yang satu adalah kurikulum nasional, yang satu adalah penyederhanaan Balitbang, dan yang satu adalah penyederhanaan mandiri. Nah, kita coba satu-satu dulu. Ini kita mapelnya prakarya misalnya. Nah, di dalam mapel prakarya di data kompetensi dasar, di sini akan ada tertulisnya kurikulum nasional itu adalah Permen Dikbud nomor 37 ya, tahun 2018 kalau nggak salah ini. Ini permen. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan permen ini. Ini kan di sini tertulisnya nonaktif. Artinya saat ini yang aktif kompetensi dasar atau silabus yang digunakan itu adalah Permen nomor 37. Kalau di sini tertulisnya nonaktif. Nah, kita coba klik yang penyederhanaan Balitbang. Nah, di sini tulisannya juga nonaktif juga kan. Nah, samanya berarti kedua-duanya ini adalah aktif. Kedua-duanya aktif. Nah, kedua-duanya aktif. Jadi nanti ini kan statusnya di sini aktif, tertulisnya aktif, ini juga aktif. Nah, Bapak Ibu boleh menonaktifkan salah satu, boleh, atau boleh menggunakan dua-duanya juga boleh. Nanti di dalam rencana akan muncul KD-nya banyak sekali. Ada yang dari permen, ada yang dari Balitbang. Nah, Bapak Ibu gunakan yang mana? Kalau Bapak Ibu hanya menggunakan kurikulum nasional, kita klik penyederhanaan Balitbang di sini, kita klik, kita nonaktifkan ini. Nah, oke. Yang akhirnya pas waktu kita di sini ini akhirnya penyederhanaan Balitbang itu akhirnya tombolnya sekarang menjadi aktifkan kompetensi, dan di sini statusnya adalah tidak aktif. Yang digunakan adalah kurikulum nasional. Ini seperti ini. Sebenarnya hampir sama sih. Memahami komunitas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Nah, hampir sama kan? Nah, sama. Cuman nanti mungkin ada KD yang di antara lainnya mungkin ada perbedaan sedikit, atau penyederhanaan ringkasan deskripsi, biasanya di situ. Penyederhanaan mandiri ini artinya kita membuat kompetensi sendiri yang disederhanakan. Nah, ini ya. Jadi langkah pertama adalah Bapak Ibu masuk ke data kompetensi dasar, kita lihat kurikulumnya, kita pakai kurikulum nasional atau penyederhanaan Balitbang yang diaktifkan. Ini sementara yang saya aktifkan adalah hanya kurikulum nasional di sini. Yang penyederhanaan Balitbang ini kita lewati. Nah, ini ya,
Ini yang kita aktifkan adalah kurikulum nasional, dan yang untuk Balitbang kita lewati di sini. Ini kita menjadikan dijadikan nonaktif ya. Ini tandanya menjadi nonaktif di sini adalah tertulisnya adalah aktifkan, dan di sini statusnya adalah tidak aktif. Nah, kita lanjut di rencana penilaian. Ini untuk mapelnya ya, untuk mapelnya hanya satu. Kalau mapelnya ngajarnya dua, berarti Bapak Ibu harus menonaktifkan juga yang kedua. Nah, ini misalnya juga saya nonaktifkan yang Balitbang, kita nonaktifkan. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini yang Balitbang sudah nonaktif. Nah, setelah di sini Bapak Ibu langsung masuk ke langkah rencana penilaian. Ini boleh Bapak Ibu nonaktifkan juga ya, seandainya ya. Ini kita lewat edit kompetensi, dimana yang mau dinonaktifkan juga di sini. Cuman saran saya nggak usah dinonaktifkan, nggak apa-apa. Nanti langsung kita masuk di rencana penilaian, nanti kita centang KD yang kita gunakan. Kita rencana penilaian, rencana nilai pengetahuan, ini misalnya kelasnya kelas berapa, 8. Nah, ini kita prakarya dulu, kelas 9H, prakarya jenisnya. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita tekankan kembali di sini. Nah, di sini yang sering banyak salah arti itu Bapak Ibu di sini. Kalau Bapak Ibu pengen mudahnya dalam penginputan nilai, Bapak Ibu itu buat semacam hasil penginputan itu atau olahan nilai di Excel dulu. Nah, sehingga nanti jumlah penilaian yang ada di sini itu boleh satu saja, sehingga nilai satu ini bisa Bapak Ibu ambilkan dari mungkin dari Bapak Ibu itu bisa diambilkan dari nilai UH, nilai PTS, maaf. Nah, ini ya untuk pengetahuan, karena enggak dari ini. Berarti di nilai ini misalnya ini teknik penilaiannya, jumlah penilaiannya kan hanya satu. Misalnya kenapa saya milihnya satu, biar gampang. Ini misalnya Bapak Ibu sudah buat nilai dulu di Excel, yaitu dari ulangan harian bisa ditambah nilai tugas. Nah, bisa jadi Bapak Ibu sudah rata-rata dulu, ini karena pandemi ya, penginputannya berdasarkan nilai tugas dan nilai ulangan harian. Berarti ini satu jenis penilaian ini diambilkan dari rata-rata nilai tugas per KD. Nah, sudah ya, ini kita satu saja kelompoknya, misalnya tes tulis. Di sini bobot penilaiannya satu, nama penilaiannya kita gabungan. Nah, misalnya, di sini ini KD-nya kan banyak sekali. Nah, KD-nya kan banyak sekali karena tadi di perencanaan tidak kita nonaktifkan, kita aktifkan semua. Nah, misalnya ini BD, KR, ini karena prakarya. BD adalah memahami komunitas ikan budidaya ya, BD itu budidaya. Kerajinan, memahami karya kerajinan, ini kerajinan. Memahami pengetahuan tentang bahan kayu, bambu, kerajinan juga, ini PL penguklahan. RK, menganalisis prinsip kelistrikan, rekayasa. Nah, misalnya yang kita aktifkan ini, misal di semester 1 ya, terus kita simpan. Oke, itu langkah pertama. Nah, langkah kedua kita lihat rencana pengetahuan. Ini mapelnya prakarya tadi kelasnya. Nah, ini sudah dibuat. Kalau Bapak Ibu ini udah yakin seperti ini ya, ini boleh nama ini tadi kan tak tulis gabungan. Ini boleh diisi dengan tulis pas waktu pembuatan rencana tadi. Nah, ini Bapak Ibu kalau yakin seperti ini, kita boleh copy. Ini copy rencana dari 9A, mapelnya apa, kelas tujuannya apa, kita copy seperti itu. Ini contoh saja ya. Ini terus langkah selanjutnya yang kita lakukan, ini kita close dulu, kita masuk dashboard.
Nah ini trouble ya, agak trouble karena terlalu cepat tadi. Kita masuk ke rencana nilai keterampilan. Ini juga sama Bapak Ibu. Nah jumlahnya satu saja, nggak usah banyak-banyak. Produk misalnya atau project. Nah ini kita pilih salah satunya. Ini masih sama Bapak Ibu. Kalau sudah kita simpan. Jadi kenapa saya pilihnya hanya satu teknik penilaiannya, jumlah penilaiannya, supaya Bapak Ibu itu memasukkan nilai di e-raport itu sudah gampang ya, hanya satu nilai. Hanya satu nilai. Nanti kasihan kalau misalnya yang mapelnya banyak seperti bahasa Jawa, kalau per KD, seandainya satu semester itu ada 4 KD, satu semester ada 4 KD, 4 KD ya. Nah kalau dalam satu KD itu terdapat 4 penilaian, 4 nilai yang mau dimasukkan, berarti kan ini kali 4 KD dikali jumlah kelas, misalnya 11 kelas. Nah seperti itu kan terlalu banyak nih. Nah ini satu saja nilainya adalah project. KD nya dipilih yang sesuai, ini misalnya itu kita simpan. Oke. Nah langkah selanjutnya adalah seperti pengetahuan tadi, kita copy ya dari kelasnya, tujuannya ke kelas asal ini, asal yang sudah dibuat, ini mata pelajarannya, kelas tujuannya, kelas yang ingin dikopikan rencana tadi. Kalau sudah, kita lanjut di spiritual. Nah untuk spiritual ini, nah ini Bapak Ibu berkolaborasi dengan KTSP sekolah masing-masing terkait dengan butir sikap spiritual yang mau ditentukan. Kalau sudah, nanti pilih misalnya ini 1, 2, 3, ini misal saja, simpan. Ini misal ya, sesuaikan dengan KTSP sekolah masing-masing. Terus pilih KD butir sikap sosial, ini sama. Di butir sikap sosial itu hanya memilih, ini misalnya juga tak pilih 1, 2, 3, ini misal saja, simpan. Intinya di sini nanti sesuaikan dengan KTSP masing-masing, terus bobot PH. Nah ini juga disesuaikan dengan KTSP masing-masing. Ini juga satu persatu Bapak Ibu. Intinya dalam perencanaan, dalam pembuatan nilai input itu per kelas ya. Jadi nanti dilihat di depan sini untuk mengecek sudah diisi atau belum. Bapak Ibu masuk di dashboard. Di dashboard sini sudah ada nih prakarya pengetahuan di sini ya. Ini pengetahuan 1, keterampilan 1, sikapnya dibuat 3 tadi, sikap sosial 3, bobotnya belum dibuat, nih masih 0. Terus untuk jumlah penilaian ini juga belum diisi. Nah PTS belum diinput juga, belum kirim nilai, belum proses deskripsi. Nah nanti kelihatan semua. Kita lanjut di bagian input tadi ya, input nilai PTS dan PAS. Nah kalau untuk input nilai PTS dan PAS, kalau Bapak Ibu pengen input manual seperti ini silahkan. Ini puluhan ya, nilainya di sini sudah ada keterangan puluhan. Nah jadi antara 10 sampai 100. Nah, ratusan, maaf ratusan ya, ratusan. Puluhan atau ratusan ya, ini puluhan. Kalau Bapak Ibu pengen import nilai bisa di sini. Tapi sebelum Bapak Ibu melakukan import, Bapak Ibu download format import dulu, pilih kelasnya, mata pelajarannya. Di sini ada banyak. Nah, ini seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu pengen mengerjakan secara manual, Bapak Ibu dengan cara input data dan nilai tadi. Terus langkah selanjutnya setelah import, setelah memasukkan nilai Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah proses deskripsi siswa. Nah, ini. Karena ini belum diisi, maka muncul seperti ini. Nanti kita isi bareng-bareng. Terus Bapak Ibu untuk mengetahui lihat nilai itu dilihat pengolahan nilai. Nah itu mungkin sedikit gambaran untuk pengisian aplikasi e-raport tahun 2020
2021 semester ganjil. Nah, pokoknya kontrolnya sekarang untuk mengontrol semua kondisi dalam apa ya? Dalam Eraport itu ada di bagian dashboard. Di sini. Nah, di sini akan ada kelihatan di sini ada inpisian, kalau masih nol berarti belum diisi. Terus sistem penyelenggaraan sekolah yang digunakan adalah untuk KTSP adalah paket sampai saat ini. Ini yang kurikulum 2013. Nah, kalau Bapak Ibu, saya harap nanti Bapak Ibu ke guru untuk segera mengupgrade atau merubah password di sini ya. Nih, kalau kita online kan. Tapi kalau enggak ya enggak usah dirubah, enggak apa-apa. Karena seminya adalah local host ya, hanya dalam ruang lingkup lab tersebut. Nah, itu mungkin sedikit gambaran dari saya. Semoga video kali ini dapat membantu Bapak Ibu guru dalam melakukan perencanaan serta penginputan nilai untuk di aplikasi Eraport terbaru versi 2.2 untuk tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil. Sekian dari saya, Ari Wibowo Project. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube Ari Wibowo Project, karena sekali lagi dukungan Bapak Ibu sangat membantu saya dalam pembuatan proses video. Dan kalau ada masukan terkait dengan tutorial selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengisikan di kolom komentar terkait dengan pengen dibuatkan apa gitu ya. Sekian dari saya, Ari Wibowo Project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.